saya kafir. Kafir itu artinya tertutup. Saya tertutup buat Muhammad saya sama belum selesai, Allah. bro. Atau ada membenarkan sesuatu yang salah. Jadi Quran memandang dalam sudut pandang Quran, sudut pandang Islam, ketika kita menemui bahwasannya ada kekeliruan dalam Taurat, ada Zabur, nah Quran ini yang membenarkan. Mari sama-sama kita bangun nilai-nilai toleransi. Toleransi itu dalam artian bukan kita menyuruh seseorang itu untuk memaksakan kita punya ibadah atau apa, tidak. Halo Sobat Terang. Pastikan selalu datang kembali kalau kami upload video terbaru. Soalnya di sini kami hanya menyuguhkan konten kebenaran sejati. Selalu bentengi imanmu dengan kebenaran yang berasal dari Allah yang sejati, jangan yang dari tempat gelap. Dan ingat, klik tombol like dan ketik amin di kolom komen. Let's go bersama-sama kita hajar kegelapan. Islam dan Kristen, kenapa kami selalu merujuk pada kitab yang asli? Kami tidak menggunakan terjemahan. Karena kami menyadari bahwasannya tidak semua orang muslim itu bisa bahasa Arab. Itulah kenapa para lajnah Quran atau penterjemah daripada Quran, pentarjim daripada Quran, mereka akan menerjemahkan Quran dengan bahasa yang kiranya mudah dipahami. Tapi bagi orang yang mengerti bahasa Arab, yang dimaksud daripada pembenar, dia akan mengerti karena dia melihat rujukan langsung daripada pengertian maknanya. Gitu loh. Nah, sedangkan menurut Bapak pembenar saya itu tadi nggak motong sampean loh. Saya tadi dipotong terus. Gantian dong. Ya kan? Nah, sedangkan kalau kita mengerti daripada bahasa Arab itu sendiri, di dalam penerjemahan betul membenarkan. Kalau orang awam akan mengatakan, oh berarti membenarkan kitab-kitab sebelumnya dong. Berarti, apakah berarti isinya ketiplek di anu? Tidak. Kalau kita merujuk kata-kata musaddiqan dari kata saddaqa yusaddiqu, artinya membenarkan, di mana yang bersifat itu ada tashihnya atau ada membenarkan sesuatu yang salah. Jadi Quran memandang dalam sudut pandang Quran, sudut pandang Islam, ketika kita menemui bahwasannya ada kekeliruan dalam Taurat, ada Zabur, nah Quran ini yang membenarkan. Makanya Quran menggunakan kata musaddiqan. Kalau Quran menggunakan ketiplek sebelumnya, mestinya mutabi'an. Mestinya wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi mutabi'an lima baina yadayh. Harusnya begitu diksinya. Nah, itulah yang membedakan antara Islam dan agama yang lain, terutama misalkan, mohon maaf nih ya, mengatakan dari Kristen. Saya terima. Saya terima. Jadi ini bukan masalah saya menyerang Kak Agatha mentang-mentang saya tidak bisa bahasa Arab menyerang, bukan begitu. Enggak. Saya nggak mau lari ke situ lagi. Saya nggak begitu terlalu bermasalah ya. Mungkin ini cara pandang Anda. Tapi saya mau tanyakan gini, Pak. Kalau dikatakan di situ ya, Al-Qur'an itu membenarkan kitab yang sebelumnya. Anggaplah kami menyetujui bahwa Quran Anda ini membenarkan kitab sebelumnya. Boleh saya tahu kitab sebelumnya menarasikan seperti apa sehingga harus dikoreksi oleh Quran? Jadi begini. Ada beberapa yang kita pandang itu adalah bersifat khurafat ataupun Israiliyat. Contohnya begini. Di dalam kekristenan, memang ada sikap trinitas, di mana dia menganggap ahad dalam satu. Bukan ke situ Pak, tadi ini masih masalah Abraham aja dulu. Ya. Masih masalah Abraham ya. Kita karena gini Pak ya, kalau Anda mengatakannya Quran ini Oke, saya paham. Jadi di dalam Quran Anda mengatakan sabar sedikit. Sedikit ya. Ini saya beritahukan kepada Anda ya. Injil kami atau kitab perjanjian baru kami, ya Pak ya. Ini murni yang mengkanonnya adalah gereja. Ya. Kenapa? Karena Injil itu bukan kitab. Injil itu adalah manusia Yesus gitu. Jadi sebenarnya kalau dikatakan kami mau berdebat dengan Anda, sebenarnya kami lebih tepatnya mau ketawa aja gitu, lucu gitu kan. Kenapa? Karena kalian mengira ya, kitab yang dikanonkan oleh gereja, yang mengkanon ini gereja ya Pak ya. Kitab kami ini nggak ada wahyu-wahyu turun, nggak ada. Bahkan Rasul itu nggak ada yang agama Islam, ya. Rasul itu nggak ada yang agama Islam. Jadi ini agak sangat ketawa kami kalau mengatakan. Sementara si penulis kitab perjanjian baru ini adalah para rasul. Para rasul tuh nggak ada yang Islam. Jadi kocak guling-guling ya. Itu satu. Yang kedua, Septuaginta ini ya, kitab perjanjian lama ini yang menulisnya juga, yang menyalinnya juga gereja.
Kami juga mau ngakak guling-guling sambil muntah darah. Kenapa? Ya karena kitab kami ini memang hasil dari tradisi gereja. Andai gereja tidak mengkanonnya, ya, karena memang sejak semula latar belakang di kanonnya Alkitab kami ini karena ada yang namanya bidat dari Marsion. Sebelumnya kami tuh kekristenan itu berdiri tanpa kitab. Ya, asal Anda tahu, kekristenan itu berdiri tidak ada kitab. Tetapi apa? Dari yang mereka lihat tentang Yesus itulah yang diajarkan kepada orang-orang Kristen. Sang Injil itu adalah pribadi Yesus, bukan buku. Ini saya curiga, kebetulan saya adalah ortodoks ya, gereja kami penuh dengan ikon. Kitab yang dipegang, yang digambarkan oleh Rasul Lukas ya, karena penggambar pertama tentang ikonografi itu ya, gambar-gambar di gereja itu adalah Rasul Lukas. Kenapa dia menggambarkan Yesus itu memegang kitab? Itu adalah kitab kehidupan, isinya itu nama-nama orang yang akan dibangkitkan. Itu bukan kitab Injil. Yesus itu nggak nerima kitab Injil karena dia Injilnya. Nah ini makanya kami tuh sebenarnya orang ortodoks ini ketawa lah nengok iman yang baru muncul di abad ke-7 yang sok-sokan ini gitu kan. Makanya akan sangat lucu ketika narasi Anda Quran ini membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Makanya kami ortodoks ini slow banget orangnya, nggak menggebu-gebu, cuman ketawa aja nengok kalian gitu. Apalah ajaran kalian ini, mau ketawa aja kami. Makanya Tauratmu tadi itu baru satu ya. Ini saya nggak tahu bilangnya ini buku apa gitu ya. Memang bacaan lah, memang ya sekedar bacaan lah. Karena begitu kami baca, ya kami mau ketawa aja gitu Pak. Ini kayaknya para rasul ketawa di surga sana. Malaikat lagi niup trompet ini. Ya gitu. Makanya sebenarnya kalau mau berdebat dengan kalian ya, kalian itu udah mutlak nggak tahu apa-apa. Ya kami yang tahu sejarah gereja itu ya ketawa ya. Mungkin teman-teman Protestan ini juga terkaget-kaget ya. Ya banyak yang nggak tahu memang. Tetapi saksi sejarah itu ya ortodoks. Oke. Pak. Ya. Ini kebetulan ya Pak, thank you ya Pak ya. Saya beneran belum tidur ngantuk. Mungkin Ya. next, tapi saya big applause ya Pak Salim ini keren. Dia akademis dan dia nggak kayak yang lain. Saya acungin jempol. Anda narasinya keren-keren, bahasanya, diksinya bagus-bagus. Thank you so much ya. Sehat-sehat selalu Pak Salim. Terima kasih untuk diskusi yang asik ini. Next ya, boleh lah ya. Nanti nimbrung lagi lah di room saya. Saya tiap hari live kok Pak. Oh boleh, insya Allah lain waktu ya. Tapi yang jelas closing statement dari saya ya. Yang jelas pertama, saya tidak ada niatan untuk menjatuhkan kepada apa dan lain sebagainya, tidak ada. Dalam Quran memang ada perintah untuk jidal, untuk berdebat. Tapi berdebat yang di sini adalah bukan untuk berniat untuk mengalahkan. Hikmahnya itu. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kita ingin mencari pengetahuan yang baru. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah mari sama-sama kita bangun nilai-nilai toleransi. Toleransi itu dalam artian bukan kita menyuruh seseorang itu untuk memaksakan kita punya ibadah atau apa, tidak gitu. Oke, kita mengimani. Oke, kita membiarkan. Oke, kita harus mengkafirkan orang lain, tapi cukup dalam forum-forum terbatas. Seperti ini kan, oke lah kita anggap forum terbatas ya. Seperti itu. Oke, seperti itu. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Siap Pak Salim. Thank you ya Pak Salim. Teman-teman yang di bawah juga keren. Saya apresiasi ke semuanya. Ya ini ya kita itu memang ujung ya Pak ya. Tapi thank you Pak Salim, ini keren. Diskusinya bagus. Kita juga orang Kristennya tadi udah saya bilang juga ini. Itu ya Pak Salim ya. Terima kasih Kak Agatha, terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan berkati Pak. Shalom. Nah ini keren ya. Ini Muslim yang keren ya menurut saya ya. Kenapa? Ya, karena ini makanya tadi saya bilang ya. Kalau orang Kristen yang udah tahu kebenaran itu, ya kan seperti ini gitu loh. Jadi kita tuh nggak usah debat masalah ke dalam dulu. Kita korek sejarah aja sebenarnya. Ya kita patut bersyukur ya, dengan adanya ortodoks ini kita tahu kebenaran seperti apa gitu loh. Makanya kami sebenarnya tiap hari, saya sama Romo ya itu tiap hari ya, kami tuh
mau ketawa untuk diskusi-diskusi ini, tapi seru ya. Ini membuka wawasan semua orang, memberitakan kebenaran itu kepada setiap orang, ya. Sebenarnya kita tuh nggak perlu banget gitu menghina mereka, karena apa ya, kita hargai aja. Cuman ya itu tadi, perintah Tuhan Yesus adalah apa? Kalau kamu sudah tahu kebenaran, maka nyatakan kebenaran itu. Gitu. Gimana ya menurut kalian ya teman-teman di sini ya? Gimana ya Pak Prof ya? Makanya kataku kan, kita tuh naik lah Pak Prof ya. Kita tuh bersyukur sekali gereja yang satu itu masih ada, masih berdiri. Memang benarlah perkataan Yesus di Matius 16 ayat 18. Petrus, di atas batu karang ini kudirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasaimu. Segitunya Konstantinopel itu digempur habis-habisan dari segala lini, tetapi tetap bertahan. Dan ajarannya itu masih ada sampai sekarang. Dan bersyukurlah kita, ya, gereja yang mula-mula itu masih ada. Makanya kita tahu apa itu konsili, kita tahu apa itu bidat. Ya, kalau kita tahu semua ini ya kita akan ketawa untuk ini. Makanya kenapa ortodoks itu nggak heboh banget gitu loh. Karena kami udah tahu, jadi ya santai aja, kami udah menerima keselamatan itu. Tinggal apa? Kami memberitakannya tanpa harus keras-kerasan, tanpa harus, kita nggak usah martir lagi ya teman-teman ya. Karena kemartiran itu sudah dialami oleh gereja dari abad 1 sampai abad 3 itu, aduh, martir itu banyak sekali ya. Bahkan sampai abad keberapa itu martir itu banyak ya. Berjuang untuk apa? Mempertahankan iman loh. Bukan mau ngasih, bukan mau menyebarkan Injil kayak di zaman masa para rasul lagi. Ini cuma untuk mempertahankan. Gitu ya. Makanya kata aku, kalian teman Protestan kalau boleh dari dekat, aku pengen peluk kalian semua gitu loh. Kalau ada di dekat, aku pengen peluk kalian semua, teman-teman Protestan 1000 orang di room saya ini. Ini loh iman kita guys. Yang sono itu kita tinggal ngetawain aja doang sebenarnya. Tinggal kita ketawain doang gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngoceh-ngoceh ko agak Direng si Daleon Prop Meta. Si Daleon. Iya, Pailila. Kirain kau ada ini, ternyata aduh. Ini suara Noloknya kau. Di Malang. Ho kan lalat doh. Udah mulai kotor mulutnya kan. Bentar. Saya bukannya bilang ini, karena lalat itu memang sukanya tai, betul nggak, Prof? Betul. Emang lalat di mana nempelnya, Prof? Kotoran. Itu. Kotoran. Gak usah lah baperan. Kalau punya otak itu di kepala bikinnya, kata jangan di pantat. Karena itu lambang kepala itu lambang pikiran dewa. itu, otak itu di kepala. Lambang Bukan di dewa. pantat. Dewa orang-orang terdahulu itu, lambang-lambang berhalanya Dari itu. tadi ngoceh-ngoceh, penyembah pagan juga. Karena itu lambang Paling berhala keselamatan. itu. Aduh. Gak kau diam aja kau, Metatron. Belajar lagi kau. Oh, turun dia. Diturunkan. Aduh. Lanjut, Prof. Tadi Islam ya? Tadi dia Islam. Islam. Iya, di dalam perjanjian lama itu kan ada dewanya berhala kan, namanya Beelzebul. Beelzebul itu selalu digambarkan dengan lalat. Lalat itu apa? Penguasa kotoran. Itu kenapa dalam bahasa Indonesia itu kita mendengar bahasa Beol. Nah, itu dari kata-kata itu. Nah, kalau Beelzebul itu di dalam tradisi Arab itu biasanya juga disebut sebagai. Kenapa takut? Potong lagi. Silakanlah. Lanjut, Prof. Ya, jadi si Beelzebul itu selalu digambarkan juga sebagai dewa Molok. Nah, dewa Molok ini yang sering buat penyembahan anak-anak kecil ya, di
lembah namanya Hinom, lembah Hinom. Makanya ada istilah di Alkitab tuh Gehinom. Gehinom itu diarabkan jadi jahanam. Ya, Oh, neraka Molok. ya. betul. Ya penggambaran neraka, gitu kan. Karena itu memang tempat pembuangan sampah, pembakaran. Zaman dulu kan belum ada petugas apa istilahnya DKP ya, Dinas Apa itu Kebersihan dan DKP? Pertamanan, Oh, yang bawa-bawa truk sampah. Jadi dulu harus dibakar. Nah, dewanya itu kalau di Kanaan, di tanah Israel itu disebut sebagai dewa Molok. Nah, dewa Molok itu di Yunani itu namanya adalah Kronos. Kronos. halo, Robi. Iya, halo. Islam. Islam. Ini bahasa Indonesianya Tuan Lukman atau Tuhan Lukman. Prof ini hebat ya. Silakan Bang Robi langsung tanya pada hostnya. Kita sama-sama partisipan di sini, Bang. Iya. Sebenarnya bukan tanya sih, hanya ingin mengetahui pernyataan aja. Terkait 3 hal, yaitu kalau kita di iman Islam itu ada sebelum janin dimasukkan ke ruh dalam kandungan itu kita sudah percaya semuanya itu di tangan Tuhan, yaitu mati, jodoh, sama rezeki. Kalau di iman kalian gimana? Di tangan Tuhan maksudnya Allah gitu yang menentukan jodohmu gitu. Iya, kita berkeyakinan 3 hal itu yang nggak bisa apa ya istilahnya kan itu takdir. Kita percaya takdir itu bisa dirubah dengan doa. Kalau nasib itu kita berkeyakinan bisa merubah dengan tingkah laku kita. Oke, jadi takdir bisa dirubah. Takdir bisa dirubah, Nasib bisa dirubah. nasib bisa dirubah, takdir bisa dirubah dengan doa. Kalau nasib bisa dirubah dengan keseharian kita. Berarti Keyakinan kita. berarti nggak ada gunanya dong. Ya itu gunanya kan kita berdoa, memohon kepada Tuhan. Kok nggak berguna? Gimana sih? Loh, karena kita bisa merubah. Ya kan dengan kelakuan ketakwaan kita merubahnya, dengan keyakinan keimanan kita yang mengabulkan Sang Maha Kuasa. Kan seperti itu logika nalarnya ya. Kok nggak Logika berguna gimana? nalar. Iya. Kata Anda takdir, Ya. nasib itu bisa dirubah. Takdir dan nasib itu siapa yang membuat? Mungkin kalau melangkah lebih jauh ini pemahaman filsafatnya mungkin harus relevan gitu. Kalau nggak sepemaham itu nggak nyambung malahan. Enggak, saya tanya, saya nggak nanya itu. Saya nanya Iya. takdir dan nasib ini siapa yang membuat? Takdir itu yang membuat Tuhan kita, Allah gitu. Makanya sebelum melangkah itu takdir kita ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz gitu loh. Oh, Iya. itu udah ditentukan. Udah Sudah. ditentukan. Sudah ditentukan. Yang Jadi menentukan kalau kau mau sana. berak, sebentar. Saya kayak ambil contoh. Jadi kalau kau mau berak hari ini itu udah ditentukan Allah gitu. Kalau itu artinya bukan ke sana, Mbak Agatha. Oh, jadi yang mana nih yang ditentukan Allah? Katamu setiap kita melangkah itu udah ditentukan oleh Allah. Sekarang gini. Gimana? Mbak Agatha keyakinan takdir ditentukan sama Tuhan kan ya? Kita kan nggak tahu. Nggak ada. Takdir itu nggak ada di dalam iman Kristen itu nggak Oh ada iya, takdir nggak ada. takdiran. Takdir nggak ada. Sekarang saya tanya ini, Mbak Agatha sama saya bisa nggak menjamin keselamatan kita setelah kita live dari sini? Anda masih yakin masih hidup? Yakin masih hidup. Yakin? Sehari, 2 hari, 1 bulan kemudian? Yakin? Yakin. Dengan penuh keimanan? Yakin. Ya itu kan hanya teori aja ya. Yakin. Kalau di kita tidak ada. Di dalam Kristen nggak ada kematian, Pak. Di dalam Islam berarti ada kematian ya. Karena Yesus sudah mengatakan dalam Yohanes 11 ayat 25. Bukan. Artinya gini, nasib kita pun nggak ada yang tahu. Akhir hayat Agatha pun nggak ada yang tahu. Sekaratul maut husnul khotimah, Tuhan tahu. ucap syahadat gak ada yang tahu gitu loh. Siapa yang bisa Kan memastikan manusia? Tuhan Ayo. Yesus. Lah, Tuhan Yesus Ya, tadi tapi- udah mengatakan itu. Sebentar, Tapi- gantian. kalaupun Gantian statement- Pak. Gantian ya. Iya. Makanya tadi saya tahu apakah kalian masih selamat? Selamat karena Yesus itu sudah menjanjikan keselamatan itu. Iya. Lantas bagaimana dengan yang mualaf tahunan, pastor-pastor di seluruh dunia itu? Apakah Yesus tidak Itu pilihan. menyelamatkan itu?
Itu pilihan. Jadi manusia itu mau selamat atau tidak itu pilihannya, nggak ditakdirkan. Nah, Ya Tuhan ush. itu tidak memaksa. Kenapa? Yang punya Karena paling karena neraka. Tuhan sabar. Karena memang Tuhan ya, Tuhan menciptakan manusia itu diberikan pilihan. Jadi kalau ada manusia yang milih ke neraka, ya itu pilihan dia. Tuhan itu menghidupkan, bukan menentukan dia mau masuk Ya. ke neraka, enggak. Berarti sama kalau keimanan kita itu berarti free will. Tuhan itu memberikan Loh, kebebasan. mana ada di dalam Islam konsep free will? Ada kebebasan, kita diberi kebebasan pada saat Nabi Adam itu kan melakukan dosa. Artinya kan kalau merujuk lebih jauh ya, ini mohon maaf dengan pengetahuan saya yang minim. Artinya gini, pemahaman saya sama setan itu, iblis itu, Tuhan jangan halangi saya untuk mengganggu anak Adam, kan seperti itu. Apa kalian takut fakta yang saya sampaikan setelah ini? Apa itu coba? Ngomong. Nah, gini ya. Apapun yang kalian omongkan tentang hadis, kalian ini kafir. Jadi apapun yang kalian sampaikan itu nggak cocok dengan kalian, beda iman kalian. Iya. Setuju. Betul, Saya betul. kafir. Kafir itu artinya tertutup. Saya tertutup buat Muhammad Saya sama belum selesai, Allah. bro. Saya belum selesai, bro. Kalian, bro, yang katanya pintar ya kan. Artinya omongan dua arah ini nggak akan ketemu. Apakah kalian yakin kitab kalian ini paling sempurna gitu loh? Kan nggak juga toh. Iya Oke, kan? Ayo, ini dewasalah, gini ya, Pak. dewasalah. Kontradiksi Baik, di boleh ya? kitab kalian itu ada Siap. juga gitu loh. Siap, gantian ya, kita dewasa ya. Gitu loh. Jadi Anda tadi mau ngomongin filsafat, ternyata filsafat itu menentang akidah Anda sendiri. Syariat Anda mengatakan Anda ditakdirkan untuk jatuh ke dalam dosa, tapi kan Anda sendiri yang begini terhadap hadis. Cuy. Anda ludahi hadis Anda. Jadi, Anda itu bernarasi ya. Karena mungkin ya Pak Prof ya terkontaminasi sama orang Kristen, jadi ya ada tahu free will ya. Karena udah kebanyakan nonton khotbah orang Kristen sih. Dia nonton yang ikan paus itu, tak judulnya Free Will. Oh itu free willy. Tua banget kita Prof. Ini gimana dewasanya ini? Ini satu sama lain saling memiliki sifat. Gini Pak. Anda tadi, Bapak gini ya Pak. Diskusi Jangan itu pakai dibisukan, data. Saya ini Oke. jangan Oke, dibisukan. Anda nggak mau gitu loh. dibisukan ya. Jadi gini ya Pak Robi ya. Anda kalau mau menjelaskan akidah Anda itu jangan membohongi akidah Anda dong. Anda itu membicarakan kebohongan tadi. Oh, di dalam Islam itu ada sabar. Di dalam Islam itu ada free will, ada kehendak bebas. Sementara tadi kamu bawa contoh Adam itu. Aduh, anakmu itu, Pak. Jadi Bapak itu jangan ngomongin yang di luar dari konteks iman lu. Agak Masa Anda menyangkal sendiri? saya ngomong ya. Sampai hari kiamat pun, selama masih ada orang yang mu'alaf, orang yang murtad, ocehan kalian ini percuma, tiada guna gitu loh. Jadi seperti ini, kalian ini kalau kita di akidah kita ini punya pemahaman seperti sebaik-baik saya lebih baik Agatha, seburuk-buruk Agatha lebih buruk saya. Artinya apa? Akidah hal seperti itu yang membuat kedewasaan dalam menuntut ilmu. Jadi kalau satu sama lain saling merasa lebih baik, nggak lebih dari yang kemarin itu iblis itu kan dihentakkan dari surga kan, dia merasa dirinya lebih baik gitu loh, sombong gitu loh. Oke, jadi Adam ini jatuh ke dalam dosa karena ada free will atau ditetapkan sama Allah menurut Anda? Gimana? Coba ulangi. Jadi Adam jatuh ke dalam dosa ini ditetapkan sama Allah 40 tahun sebelum diciptakan sesuai dengan hadis yang tertulis. Hasutan. Atau Adam itu karena hasutan. Oke. Ya makanya Mbak Agatha harus belajar ilmu dulu, ilmu hadis dulu, ilmu Al-Quran dulu, baru berkomentar seenaknya gitu. Ya, Makanya jadi itu apa? bedanya- Maksudnya Ya, Agatha gini ya. Agatha gini ya. Maksudnya Adam Makanya tadi yang gitu loh, Pak. terjadi di Kalau Anda mau bilang saya belajar dulu, Anda udah belajar belum? Agatha, saya berkeyakinan fenomena yang terjadi yang selalu ngomongin kitab orang lain itu orang yang pernah beriman di agama terdahulunya. Kalau kalian kan belum pernah beriman ke Islam, mana bisa menjelaskan hal seperti itu gitu loh. Kasih tahu, Prof. Ini
Murtazah, Mbak Lukman. Iya, iya, ya makanya kan pilihan juga kan, kata Agatha tadi kan pilihan. Artinya Bro, hidayah kalau itu kamu mahal gitu. iya, zaman dulu sahabatnya Muhammad aja murtad. Siapa? Ubaidillah Iya. bin Jahas. Iya, jangan Ya, jangan terlalu- itu Islam ya. Iya. Islam. Oke, Rocky, bro. Waroka bin Naufal apakah masuk Islam, Lukman? Iya. Oh, jangan iya. Waroka, Saya tanya. jangan Waroka. Saya Keluarga tanya. Nabi, keluarga Nabi sendiri Islam. ada yang pamannya itu ada sendiri. Saya tanya. Waroka bin Naufal itu gurunya Muhammad. Masuk Islam nggak dia? Ya, apapun yang kalian Jawab sampaikan. dulu, jangan iya. Saya nggak tahu, saya nggak bisa jawab. Saya nggak tahu. Laki itu nggak mau Literasi gasudi dia tentang- masuk Islam. Oke. Literasi tentang itu saya nggak tahu. bro. Ubaidillah bin Jahas. Emang Oke. sampai ini profesor beneran atau enggak sih? Beneran Atau gimmick? dong. Beneran Atau dong. gimmick? Anda coba, Tuhan beneran nggak? Ini kenapa namanya Robi? Oh, kalau Kenapa itu namanya Robi? apa istilahnya itu doa. Apa? Nama itu adalah doa gitu loh. Loh, kamu mau jadi Tuhan namanya Robi? Ya Allah ya Bukan. Robi. Pengen jadi Tuhan, Bukan. berharap berdoa jadi Tuhan. Ya, pokoknya ya. Tapi aku punya fakta menarik ini. Dengarkan saya, fakta menarik ya. 1500 tahun yang lalu Muhammad itu sendiri Islam, tapi sekarang peringkat kedua di dunia. Ayo. Peringkat Ini kedua ya, di dunia ya. terbelakang. Nomor 1 terbelakangnya. Ya, Jangan itu nomor 2 dong. teorimu. Nomor 1. Teori dulu. Peraih Nobel tersedikit. Ya. Ya, udah 1500 tahun cuma 12. Yang meninggal 8. Kenapa orang Kristen semua yang megang? Kenapa Iya. bukan orang Islam? Apapun yang terjadi. Emang Saya kasih bukan ikan paus Orang lagi. Islam tak ada perasaan. Saya kasih bukan kasih ikan paus lagi. TikTok Universe. Kalau kalian bisa kasih nama satu gereja di Arab Saudi. Arab Saudi ya. Satu aja nama gereja di Arab Saudi. Ish. Yalah, Gila. kalau Ini tak ada baguslah bang. Mana situ orang tak mau terima. Mana di situ orang tak mau terima manusia sebagai Tuhan. Nggak bisa dijawab ya. Ampun Orang Gigi. mau menyembah Tuhan yang sebenar dia Allah Subhanahu Wa Taala. Yes, Mana otak? Tapi Otaknya sudah tapi, lurus. oke. Tapi Bang Meta atau enggak? Katanya bahkan ya, ini Ustadz sendiri yang ngomong ya. Ini profesor juga ini gelarnya. Udah haji apa gitu. Tapi katanya di Arab sana itu banyak yang ateis. Oh. Jadi negara-negara Arab itu penyumbang ateis terbanyak. Ya walau nggak ada gereja ya banyak ateis. Gimana dong? Berkah dalam. Ini ada yang tapping di bawah nih si Solo nih ya. Gereja Saint Joseph Abu Dhabi di Arab Saudi. Saya tanya, Abu Dhabi itu di Arab Saudi atau bukan? Ini pasti IQ-nya betul-betul terbelakang ya. Dia nggak bisa membedakan Abu Dhabi dengan Arab Tidak. Saudi. Parah. IQ-nya jongkok.